Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Novia di kelas IPA hari ini. Nah, hari ini kita lanjut ya pelajaran yang minggu lalu tentang pencemaran air. Sama seperti yang kemarin, saat ini kita akan juga membahas lanjutannya yaitu tentang pencemaran udara. Nah, sama halnya dengan pencemaran air kemarin, pencemaran udara juga merupakan suatu kejadian di mana udara normal tercemar dengan yang namanya polutan. Nah, pada saat pencemaran udara ini, kondisi udara menjadi mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik ataupun biologi seperti bakteri, kuman yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia maupun makhluk hidup yang lain. Meskipun udara tidak terlihat, namun udara dapat kita rasakan keberadaannya. Buktinya, kalau tidak ada udara, maka kita tidak bisa bernafas. Nah, seperti kemarin kan ada penjelasan tuh bagaimana kita bisa mengetahui apakah air itu tercemar atau tidak. Nah, sekarang kita juga bisa mengetahui indikator-indikator dari udara yang tercemar ataupun udara yang normal. Indikator yang pertama, udara mengandung kadar karbon dioksida yang sangat tinggi. Nah, biasanya udara mengandung karbon dioksida atau CO2 yang sangat tinggi ini disebabkan karena banyaknya terjadi pembakaran seperti pembakaran hutan, sampah, dan juga pembakaran dari bahan bakar dan juga pembakaran dari bahan bakar minyak dari kendaraan bermotor. Nah, seperti yang kita ketahui ya, hasil dari pembakaran itu, entah itu minyak bumi, entah itu sampah, biasanya adalah hasil akhirnya merupakan karbon dioksida maupun karbon monoksida. Tak heran kalau misalkan terjadi macet, biasanya kita akan mengalami sesak ataupun batuk-batuk karena terlalu banyak menghirup udara yang mengandung asap dari kendaraan-kendaraan yang mengandung karbon dioksida. Kemudian, indikator yang kedua adalah udara yang harusnya normalnya tidak kelihatan menjadi terlihat atau bahkan bisa berwarna. Nah, kalau udara yang awalnya atau normalnya tidak terlihat, tapi tiba-tiba bisa terlihat dan bahkan bisa berwarna tebal, gelap, coklat, pekat, nah itu merupakan salah satu indikator juga dari udara yang sudah terkontaminasi oleh polutan. Contohnya kalau kita lihat udara di sekitar pabrik, dari cerobong asapnya mengeluarkan asap-asap hitam tebal. Nah, biasanya itu adalah udara yang sudah terkontaminasi oleh gas karbon monoksida ataupun gas karbon dioksida. Ciri yang ketiga atau indikator yang ketiga adalah udara memiliki bau. Saat kita bernafas, biasanya kita tidak menyadari ada bau kan kalau bernafas secara normal. Bahkan kita kadang tidak sadar kalau kita sedang bernafas. Namun, jika kita sudah menyadari bahwa ada bau di udara sekitar kita, kemungkinan besar itu adalah udara yang sudah tercemar dan sangat tidak dianjurkan untuk kita menghirup udara tercemar tersebut. Jadi kalau sudah merasa ada udara yang berbau, kita harus segera memakai masker karena kalau kita sudah menghirup tanpa sadar bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Yang keempat, indikatornya adalah kualitas udara yang pengap. Nah, kalau udara yang bersih atau yang tidak terkontaminasi biasanya ditandai dengan kondisi yang segar. Namun, udara yang tercemar biasanya ditandai dengan kondisi yang pengap. Udara yang pengap ini disebabkan karena tercampurnya gas ataupun komponen-komponen lain yang memadat di udara kita, sehingga terjadi peningkatan suhu akibat adanya campuran gas hasil pembakaran ataupun gas buangan. Dan yang kelima, indikatornya adalah udara yang menyebabkan iritasi mata. Nah, meskipun kita bernafas dengan hidung, namun udara masih bisa mempengaruhi anggota tubuh kita yang lain, termasuk mata. Jadi walaupun kita tidak merasakan bau yang menyengat ataupun tidak kelihatan ada warna seperti yang indikator sebelumnya, tapi kalau udara itu ketika mengenai mata kita terasa perih, kemungkinan besar udara itu juga tercemar oleh gas-gas ataupun zat-zat polutan lainnya yang bisa membuat mata kita iritasi dan biasanya ditandai dengan warna kemerahan. Kita bisa menghindari udara seperti ini dengan tidak berada di lokasi itu, ataupun kalau kita harus bekerja di ruangan itu, kita bisa menggunakan kacamata anti radiasi ataupun alat pelindung lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajarin apa saja faktor penyebab dari pencemaran udara. Itu ada dua. Yang pertama, karena aktivitas alam atau pencemaran yang terjadi secara alami. Contoh aktivitas alam yang bisa menyebabkan pencemaran udara adalah bencana gunung meletus yang biasanya menghasilkan atau mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini yang
seperti awan besar berwarna abu ataupun gelap. Biasanya ini akan mencemari udara sekitar dan biasanya bisa mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan di sekitarnya ataupun kematian hewan, ataupun bahkan ketika manusia yang tinggal di daerah lereng gunung meletus itu biasanya akan terinfeksi juga dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit parah. Karena di dalam abu vulkanik itu terdapat kadar karbon dioksida yang sangat tinggi. Kemudian ada pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya adalah tadi, seperti pembakaran sampah, asap-asap industri atau pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC yang berasal dari AC, dan juga gas-gas lainnya. Dan semakin banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan pembakaran ataupun pembuangan gas, maka tingkat pencemaran udara di sekitar kita pun akan terus meningkat. Nah, selain karbon dioksida, ada beberapa senyawa kimia atau gas-gas yang sangat cukup sering kita jumpai di sekitar kita yang biasanya merupakan penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini terkandung dalam asap kendaraan bermotor, seperti yang tadi kakak sudah jelaskan. Nah, tapi jika dibandingkan dengan karbon dioksida, karbon monoksida ini adalah gas yang lebih berbahaya bagi tubuh. Karena kalau kita menyerap ataupun menghirup karbon dioksida ini, biasanya ini akan berhubungan ke darah kita. Jadi karbon monoksida itu memiliki kemampuan untuk mengikat hemoglobin darah kita, di mana hemoglobin itu berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi kalau hemoglobin kita sudah rusak, maka darah kita tidak akan memiliki kemampuan lagi untuk mengikat oksigen, sehingga tubuh kita akan kekurangan oksigen. Dan jika kita menghirup karbon monoksida dalam jumlah besar bisa menyebabkan kematian ataupun sesak nafas. Atau gejala awalnya adalah terganggunya otot, metabolisme otot. Selanjutnya adalah gas nitrogen oksida atau NO2. Nitrogen oksida ini juga terkandung dalam asap kendaraan bermotor. Nah, jadi nitrogen oksida ini kita bisa jumpai dari asap kendaraan bermotor, produksi energi, maupun kegiatan pembuangan sampah. Jika kita menghirup gas nitrogen oksida ini, hal itu dapat menyebabkan pembekakan paru-paru, kanker, bahkan kematian. Selain berdampak bagi kesehatan, si nitrogen oksida ini biasanya juga merupakan salah satu gas utama penyebab terjadinya hujan asam. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut apa itu hujan asam. Selanjutnya ada gas sulfur oksida. Nah, sulfur oksida ini berasal dari pembakaran arang, gas, dan juga kayu. Zat ini biasanya kalau kita hirup bisa menyebabkan iritasi tenggorokan dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman. Zat selanjutnya adalah hidrokarbon, yaitu senyawa kimia yang tersusun oleh unsur hidrogen dan karbon. Jadi hidrokarbon ini merupakan senyawa residu atau senyawa sisa yang berasal dari proses industri atau dari pabrik yang dikeluarkan ke udara, seperti contohnya pabrik plastik, resin, pestisida, dan lain-lain. Kalau kita menghirup gas hidrokarbon ini, biasanya akan dapat memicu terbentuknya kanker dan bahkan kanker leukemia buat tubuh kita. Jadi sama seperti air kemarin, udara merupakan komponen yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Udara merupakan komponen sangat penting, paling penting yang kita jumpai setiap hari, setiap saat. Oleh karena itu, kita sangat bergantung kepada udara bersih untuk mempertahankan kesehatan kita. Kenapa? Karena pencemaran udara ini memiliki dampak yang sangat serius buat kesehatan manusia dan juga tumbuhan. Nah, namun selain kesehatan, pencemaran udara ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya bencana-bencana alam. Seperti yang pertama, hujan asam. Nah, hujan asam ini terjadi karena udara yang sudah tercemar oleh nitrogen oksida, pada akhirnya udara kan tersusun oleh uap air. Seperti minggu-minggu sebelumnya kakak sudah pernah jelaskan tentang siklus air. Jadi uap air yang ada di udara kita akan menguap, membentuk awan dan terkumpul di awan dalam beberapa waktu sebelum kembali menjadi air. Nah, jadi ketika udara yang sudah terkontaminasi oleh nitrogen oksida menguap menjadi awan, pada akhirnya udara itu juga lah yang akan turun menjadi air. Sehingga itu lagi disebut sebagai hujan asam. Nah, jika hujan asam sudah terjadi, biasanya air dari hujan asam ini akan mempercepat proses perkaratan bahan-bahan bangunan.
atau benda-benda besi. Karena zat ini atau si hujan asam ini sifatnya korosif atau mudah membuat karat. Dan kalau terkena ke dalam tumbuhan bisa menghambat pertumbuhannya dan juga kalau kesehatan manusia dapat berdampak mengganggu sistem pernafasan. Yang kedua adalah peristiwa efek rumah kaca. Seperti yang minggu-minggu lalu sudah kakak jelaskan, jadi rumah kaca itu adalah efek kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh penumpukan gas karbon dioksida di udara dan juga karbon monoksida yang selanjutnya bisa memicu terjadinya pemanasan global. Dan yang ketiga adalah bencana rusaknya lapisan ozon. Nah, bukan hanya dari gas-gas pembakarannya seperti yang sebelumnya kakak jelaskan, ada satu senyawa lagi yang merupakan salah satu jenis gas yang berdampak buruk terhadap udara, yaitu gas CFC atau klorofluorokarbon. Berbeda dari gas-gas yang lain tadi, CFC ini berasal dari produk pendingin seperti freezer, AC, ataupun aerosol. Ketika gas-gas ini terurai di atmosfer, maka ozon atau lapisan bumi kita yang di luar akan terurai juga, sehingga lapisan ozon yang tugasnya untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau sinar dari matahari akan lama-lama menjadi berlubang. Sehingga kalau lapisan ozon kita sudah bocor, maka sinar UV, matahari, sinar yang kurang baik untuk kesehatan kita, maka akan bisa tembus ke bumi dan bisa mengenai tubuh kita. Selain suhu yang akan meningkat, maka kalau sinar UV itu mengenai kita terus-menerus dalam waktu yang lama akan menyebabkan kanker kulit. Nah, adik-adik, jadi udara itu sangat perlu untuk kita jaga, dan pembakaran sampah sekecil apapun bisa mengakibatkan dampak yang sangat buruk ke depannya. Entah itu buat kesehatan kita, kesehatan alam, maupun untuk kelangsungan hidup di bumi ini. Oke, jadi sangat penting untuk terus menjaga kesehatan udara di sekitar kita supaya kita juga tetap sehat dan lingkungan kita tetap sehat. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan pelajaran ini di kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan lanjut di pelajaran minggu depan tentang pencemaran tanah. Sampai jumpa!